Bu, jangan berdiri dulu, istirahat aja ya. Ibu cuma mau nyambut Nadia. Masa duduk aja pas menantu baru dateng. Maaf ya nak, kemarin ibu nggak bisa hadir ke acara kalian. Badan ibu ngedrop banget. Bu, jangan banyak mikir, Nadia juga ngerti kok. Iya, makasih ya nak Nadia. Kau pengertian sama ibu. Beberapa hari pun berlalu. Pagi di rumah itu selalu ramailah suara alat masak yang dia pakai. Ia tidak rajin mengurus rumah, padahal dalam hatinya hanya sedang mengambil hati. Bu Surti pun perlahan membaik dan mulai bisa berjalan seperti biasa lagi. Hari itu Bu Surti ke dapur sambil membuat celemek lusuh kesayangannya. Nadia, gimana kalau kita bikin kue hari ini? Udah lama ibu gak masak bareng. Ya bu, boleh. Senang bisa masak sama ibu. Ayo kita siapin bahannya. Nadia, kamu sebelum nikah sama Dimas, hidupnya gimana? Saya mah hidupnya sederhana bu, tapi selalu berusaha jujur, gak pernah neko-neko. Dulu saya juga sering bantu-bantu tetangga kalau mereka butuh. Oh gitu, pantas saja ya. Dimas sering cerita banget tentang kamu. Cerita apa bu? Ya tentang kamu, yang katanya selalu sabar, baik dan lembut sama dia. Iya bu. Nadia tersenyum licik. Bu Surti tak tahu saja bahwa semua sifat baiknya itu adalah kepura-puraan Nadia agar bisa masuk ke keluarga kaya ini. Tak lama adonan kue matang, ruangan berbau harum. Mereka pun mulai mencicipi kue itu. Rasanya lumayan ya, tapi kayaknya gulanya kurang dikit. Iya bu, ini pertama kali saya nyobain resep ini. Besok benerin deh. Tapi tetap enak sih, belajar bareng-bareng aja ya, gak usah buru-buru. Ya bu. Beberapa jam kemudian, Dimas pulang. Nadia langsung menyambutnya di ruang depan. Mereka masuk ke dapur. Bu Surti sedang ke sana minum air putih dan sebuah loyang kue ada di atas meja. Ibu, ini kuenya. Iya, tadi kita masak bareng. Coba sini makan satu potong aja. Enak ini mah. Bohong kamu. Ibu aja ngerasa kurang gula tadi itu loh. Tapi menurutku enak-enak aja bu, beneran. Gak tahu ya, lidah aku mungkin simpel. Ya ampun. Lihat tuh Nadia, Dimas tuh orangnya gitu, nggak enakan banget. Padahal tinggal ngomong aja kalau kurang. Ya emang gitu sih bu dari dulu Dimas. Orang tua masih pacaran juga kayak gitu Mas Dimas. Udahlah, aku ke kamar mandi dulu. Abis itu mau mandi. Waktu terus berjalan. Nadia sudah berapa hari ini rajin menemani Bu Surti. Seakan tak pernah lelah menunjukkan perhatian. Siang itu setelah pulang dari luar, ia membawa 2 bungkus soto dan segera memindahkannya ke mangkuk. Ia pergi ke kamar Bu Surti untuk memanggilnya. Di sana, Bu Surti sedang menyulam. Bu, ayo turun bentar. Saya tadi beli 2 mangkok soto, masih anget. Ayo makan bareng. Dari ibu juga ada selingan daripada nyilam terus. Waduh Nadia, ibu sebenarnya lagi gak begitu lapar. Minum teh juga ini. Ayo bu, icip aja. Saya beli 2 warung soto baru buka. Sekali itu nyobain rasanya. Nanggung dong kalau saya makan sendiri. Udah deh. Papa bu, baju sekalian itu. Nanti kalau lagi santai tinggal lanjut. Kan enak sambil duduk di bawah. Oh iya ya, bener juga kamu. Mereka turun menuju ruang makan. 2 mangkok soto yang sudah menguap mulai menunggu. Ayo bu duduk. Ini sotonya masih panas. Wangi banget ya Nadia, bikin ngiler. Ya bu, ya dicoba deh bu. Saya pengen tahu pendapat ibu. Rasanya lumayan enak. Cuma kayak ada yang kurang dikit. Entah bawang gorengnya atau bumbunya kurang nendang ini. Iya bu, saya juga ngerasa gitu. Menurut saya untuk ukuran warung baru lumayan lah ini. Nanti mungkin mereka berkembang. Betul sih betul. Tapi ini tetap bisa dimakan kok. Bu, kalau boleh tahu gimana sih ibu ngurus rumah dan hartanya? Maksud saya kayak struktur harta keluarga gitu lah. Pasti banyak ya? Ya lumayan nak. Dulu waktu bapaknya Dimas masih hidup, kita mengumpulin satu-satu. Ada rumah ini, termasuk arisan tua. Terus ada tanah pinggir kota. Ada juga toko. Tapi nanti itu rencananya sama adik suami ibu. Oh jadi gitu ya bu. Wah banyak juga ya. Pas banget aku masih di keluarga ini. Bener bakal kaya raya aku. Selama ibu cantik banget bu. Saya dari dulu suka lihat, tapi gak pernah ribet gak sih bu buat pemula kayak saya? Awalnya ribet, tapi kalau udah tahu caranya masukin benang, ngatur pola, nanti lama-lama biasa kok. Kalau boleh saya pengen belajar bu, biar kalau ibu lagi nyulam, saya bisa nemenin dan ikut bikin. Kayaknya seru. Boleh, ibu seneng kalau kamu belajar. Saya angkat telepon bentar ya. Iya, serahkan Nadia.
Ngapa sih nelpon? Ada apa? Kamu ini ya, kayak udah lupa teman sendiri aja. Janjimu ngetraktir mana? Udah hilang aja. Aku mau makan enak juga nih. Iya, sabar dulu. Aku nih lagi sibuk ngurusin mertuaku. Lagi berusaha banget ambil hatinya biar dia percaya sama aku. Nah, terus gimana? Mertuamu tuh baik nggak kira-kira? Baik banget, Tris. Beneran deh. Kayaknya dipercaya G1%. Kalau ini anak baik-baik, sopan dan lembut. Pokoknya pakai lengkap menantu idaman. So suci banget kamu. Padahal kalau dia tahu kelakuan aslimu, kabur kali dia. Jangan keras-keras kotak. Ini aku di teras. Tuh aku denger ntar kamu bawel begitu. Ya salah mau nggak bilang. Tadi aku sempat nanya nih soal harta keluarganya. Tante banyak banget tuh. Ada tanah, toko, rumah gede ini juga. Aku kaget. Aduh Riz, bentar lagi bisa hidup enak. Ya ampun, enak banget nasimu. Kamu tuh kalau bisa ajak aku juga dong. Ada gak sih anggota keluarga yang cowok satu lagi? Aku mau masuk keluarga itu. Gak ada. Gimana saja anak tunggal? Ya keponakan kek, sepupu kek. Pokoknya aku mau ikut. Hidupku capek gini-gini aja Nat. Gak usah dong, sering-sering keluar, kenalan. Siapa tahu dapat jodoh berdua juga. Masa mau ditolongin terus? Pelik banget kamu. Teman sendiri loh ini. Gak mata. Terus kapan mau traktir aku? Jangan cuma janji doang. Secepatnya lah. Nanti aku kabarin lagi kalau ada waktu luang. Udah ya, aku tutup. Aku balik dulu ke dalam. Iya, jangan lupa. Telepon ditutup. Nadia menarik napas panjang, lalu mengatur wajahnya lagi supaya lebih lembut. Kemudian masuk lagi ke ruang depan. Siapa tadi itu, Nat? Penting ya? Teman dekat aku, Bu. Yang dari dulu sering main bareng. Jadi cuma naik kabar basa-basi aja sih. Gak ada urusan penting kok. Oh, kirain kamu pergi atau ada agenda mendadak gitu. Sore akhir pekan itu, Nadia akhirnya menelpon Risa, mulai janjinya untuk traktir. Mereka memilih bertemu di sebuah kafe. Saat sampai, Risa melihat Nadia. Inat, tas kamu ketenangan banget loh. Enak ya, jadi istri orang kaya sekarang, langsung naik level gitu. Iya dong Riz, makanya buruan nyusul. Bedemu juga enak. Iya, tapi kan kamu tahu situasiku. Makanya aku bilang, bantuin aku dong. Lihat-liatin cowok tajir. Udah aku bilang usaha sendiri, cari sendiri. Jangan nempel aku mulu, dah. Makin bikin aku iri aja kamu ah. Kapan aku bisa kayak gini? Ya makanya kepoin cowok tajir. Tapi sebenarnya aku punya sih kenalan. Siapa? Cepet tunjukin lah. Sumpah, jelek banget Nat. Nyariin aku beginian kamu. Masa kamu nyariin aku yang beginian? Denger ya. Gini dia kaya loh. Rumahnya 2 lantai, mobil lantai 2. Gak enak lah Nat. Pasti tiap hari aku harus menang muka begitu. Kamu tau kan seleraku gimana? Sedikit tinggi standarnya. Sosok selera tinggi. Tak bidadari aja kamu. Ya minimal lah cowok yang ganteng dong dan kayak suamimu itu loh. Jangan coba-cobain dengan suamiku. Jitak para kamu. Ampun iyalah. Mana berani juga aku. Kamu pikir aku gila apa? Ya gak ada yang tahu. Oh sejak aku macem-macem. Kebotakin kamu. Yalah bercanda doang kok. Posesif Wajar dong. Walaupun aku nikah sama dia bawain harta keluarganya, tapi aku juga sayang sama dia. Si bucin mulai muncul. Dalam perjalanan pulang, Nadia mampir ke sebuah warung kecil untuk membeli minuman dingin. Warungnya sempit dan juga ramai barangnya. Saat dia sedang memilih minuman di kulkas, tanpa sengaja ia menabrak bibi penjaga dan menyusun stok di lantai. Kotak-kotak minuman itu berserakan. Tiba-tiba seorang laki agak tua masuk. Lah Bu, kenapa dimarahin? Ada apa ini? Kamu gak usah ikut campur deh. Urusan aja diri kamu sendiri. Kamu ini cuma nanya doang aja. Mulutmu pedes banget. Dasar judes. Lah siapa sih kamu? Datang-datang ikut campur. Sok banget. Ini ruangan publik, bukan rumahmu. Bibi ini kerja capek. Malah kamu bentak-bentak. Saya cuma nanya baik-baik. Kenapa kok? Biarin. Kamu gak tahu aku siapa, hah? Aku menantu dari keluarga paling kaya raya di sini. Oh, jadi selain judes, sombong juga ya ternyata. Yalah, emang katanya gitu. Dan kamu mending minggir deh kalau nggak mau kena masalah. Kamu itu cuma orang miskin kan? Nggak jadi beli. Lo sudah tampang orang susah. Aduh, mau nemuin keluarga aja, ada aja yang bikin panas hati. Orang kayak gitu hidupnya pasti gak jauh dari masalah. Sesampainya di rumah, Nadia masih dengan wajah kusut. Kamu kenapa nak?
kok muram banget mukanya? Tadi ada kejadian, Bu. Saya ketemu lelaki tua, nyebelin banget. Dia maki-maki saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya Allah, Nak, kok bisa? Terus kamu ngelawan apa gimana? Saya marah nggak pernah kayak gitu, Bu. Saya nggak tega kalau sebelesan. Yang aja ujian hari ini. Sifat kamu itu bikin ibu sayang, Nak. Selalu lembut dan sabar. Oh iya, Nak. Nanti kakaknya almarhum suami ibu mau kesini berkunjung. Jadi kamu jangan kaget ya kalau ada tamu. Oh gitu, Bu. Ya udah, saya siapin apa nanti? Nanti ibu bilang ya. Beberapa menit kemudian terdengar ketukan pintu. Bu Surti pun segera mukanya. Raden, kakak dari almarhum suaminya, melangkah masuk. Bu Surti pun memanggil Nadia. Yang di kamar pun langsung merapikan diri dan memasang wajah polos. Namun begitu ia melangkah keluar dan melihat orangnya, tubuhnya langsung beku. Itu adalah lelaki tadi yang marah-marah. Padanya di warung kecil. Nih Den, ini menantu baruku. Nadia namanya, istrinya Dimas. Manis kan orangnya? Sopan pula. Permisi Bu ya, saya bikinin minuman dulu ke belakang. Ya Nak, bikin 2 teh anget ya. Ya ampun, itu kan orang tadi. Kok bisa sih? Aduh gimana ini? Nanti dikomong ibu, bisa gawat. Kamu gimana sekarang Surti? Masih sering kambuh ya sakitnya? Alhamdulillah udah jarang banget. Ajak adik Nadia sih. Dia itu telaten banget ngurus aku. Kebanyakan menantu muda kan suka males, tapi dia gak pernah ngeluh sedikit pun. Kamu udah kenal menantu kamu itu di luar dalamnya apa? Baru kenal berapa bulan sih, tapi rasanya cocok sama keluarga kita. Pinter, ramah, dan sopan. Mau tahu sesuatu nggak? Apa emangnya? Ini, silakan diminum. Kan masih panas saya. Nat, sini dulu Nak. Duduk bentar. Masa mau pergi gitu aja? Ini loh, kakak almarhum mertua kamu. Ngobrol bentar sini. Tadi kamu mau apa, Den? Tadi aku mampir ke warung kecil di jalan. Ada perempuan muda yang marah-marah gara-gara nyenggol pipi warung. Sikapnya, aduh, judesnya minta ampun. Gak ada sopan-sopannya. Ngomongnya tinggi banget lagi. Sombong. Aduh, makin banyak aja perempuan muda yang tingkahnya gitu ya. Kasihan orang tuanya kalau tahu anak yang begitu. Untungnya Dimas dapetin Nadia yang baik, sopan, dan gak pernah macem-macem. Iya kan, Nat? Iya, Bu. Beberapa menit kemudian setelah mengobrol, para dan pun memutuskan pamit. Kemudian, Bu Surti menyadari bahwa wajah Nadia pucat serta berkeringat dingin. Suatu malam, Nadia menunggu Dimas yang tak kunjung pulang. Ia mulai mengantuk dan bersandar kepada bantal sambil menunggu. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Masuklah Bu Surti dengan wajah pucat dan seperti wajahnya menahan emosi. Bu Surti tak menjawab. Ia memandang tajam. Lalu tiba-tiba, tangannya mencekik leher Nadia. Ia meronta dan cakar tangan Bu Surti akhirnya menekan. Nafasnya terasa sesak. Dan ia pun mulai pingsan. Dan dalam sekejap, Nadia bangun terlonjak. Dimas yang sudah ada di sisinya langsung panik. Nadia memalingkan wajah, tidak berani cerita sedikit pun. Beberapa hari berlalu, suasana rumah terasa canggung bagi Nadia. Meski Bu Surti bersikap biasa saja. Hingga siang itu, Bu Surti datang mengetuk pintu kamar. Raden udah cerita ke Ibu tentang sikap kamu di warung hari itu, tentang cara kamu ngomong dan nyombongin keluarga ini. Maaf Bu, saya hilaf. Demi Allah saya gak maksud begitu. Cuma lagi emosi waktu itu. Ibu tadinya percaya sama kamu, Nat. Ibu pikir kamu menantu yang lembut dan rajin, tak sopan. Tapi ternyata kamu bohong sama Ibu. Ibu gak mau ribut. Ibu gak akan ganggu pernikahan kamu sama Dimas. Itu rumah tangga kalian. Tapi satu hal, mulai sekarang Ibu gak bisa percaya sama kamu lagi. Ucapan itu seperti tamparan keras untuk Nadia. Semua rencana yang sudah ia bangun pun untuk seketika. Dan dengan itu, hancurlah mimpi besar Nadia untuk menguasai semua harta keluarga mertuanya.